Selamat pagi semuanya. Mari kita buka kitab Filipi pasal 2 mulai ayat yang kelima. Filipi pasal 2 mulai ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk ayat yang kelima, coba kita lihat dari versi yang mudah dibaca, VMD. Ayat yang kelima, belajarlah dari Kristus untuk tidak memikirkan diri sendiri. Jadi hidup kita bukan untuk memikirkan diri sendiri. Tapi memikirkan orang lain, terlebih lagi kita memikirkan apa yang Tuhan inginkan. Jadi kalau kita memiliki pikiran Kristus, maka kita tidak memikirkan diri sendiri. Nah mungkin saudara bertanya, kenapa kita tidak boleh memikirkan diri sendiri? Lalu untuk kebutuhan kita bagaimana? Kalau kita memiliki pikiran Kristus, kita tidak perlu memikirkan diri sendiri. Karena apa? Karena semua kebutuhan kita Tuhan yang cukupi. Kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, maka kebutuhan kita itu menjadi tanggung jawabnya Tuhan. Bukan tanggung jawab kita lagi. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, belajarlah dari Kristus untuk tidak memikirkan diri sendiri. Kristus ketika hidup, Yesus ketika hidup tidak memikirkan diri sendiri. Itu sebabnya banyak mujizat terjadi dalam hidupnya. Dan dia berhasil sampai akhir. Tugas yang diberikan kepadanya tuntas sampai akhir. Karena tugas akhirnya, Yesus itu harus mati di salib. Supaya apa? Supaya kutuk kita itu hilang. Karena tanpa disadari, di dalam hidup kita itu banyak kutukan. Belum kalau kita waktu masih di dalam rahim, kita nggak tahu orang-orang berkata apa. Yang mungkin tidak suka kita lahir. Nah itu kutukan. Nah bagaimana caranya supaya kutukan itu hilang? Yesus menjadi kutuk untuk kita. Karena firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi artinya apa? Semua kutuk yang harusnya terjadi dalam hidup kita diambil alih oleh Yesus. Sehingga kutukan itu tidak lagi berlaku atas hidup kita. Saudara tahu itu seperti saudara kalau punya hutang, saudara ada surat hutang. Lalu Yesus melunasinya. Dan otomatis surat hutang itu sudah tidak berlaku lagi. Artinya saudara menjadi orang bebas. Saudara menjadi orang merdeka. Maka kita harus percaya dengan iman kita. Tidak ada lagi yang namanya kutuk keturunan. Tidak ada lagi yang namanya sakit keturunan. Tidak ada lagi yang namanya miskin keturunan. Tidak ada. Karena di dalam Tuhan semua menjadi baru. Di dalam Tuhan kita menjadi baru. Dan itu tidak bisa tidak. Karena firman Tuhan sudah berkata seperti itu. Kalau kita menerima Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya. Artinya sebenar-benarnya. Yang baru itu datang. Jadi ini bukan ada di dalam imajinasi kita, tapi ini benar-benar datang. Maka ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupmu yang lama itu sudah tidak berlaku lagi. Engkau yang dulu suka melakukan hal-hal yang tidak benar, sekarang berubah. Bisa langsung berubah. Kenapa? Karena Yesus ada di dalammu. Roh Kristus ada di dalammu. Yang memerdekakan engkau dari kutuk dosa dan kutuk maut. Jadi belajar dari Kristus untuk tidak memikirkan diri sendiri. Oke? Lalu, hendaklah kamu masing-masing memiliki sikap yang sama seperti sikap yang ada pada Kristus Yesus.
Jadi bukan hanya pikiran kita saja, tapi sikap kita, attitude kita sama seperti Kristus. Dia tidak mempertahankan apa yang menjadi miliknya. Ketika dia mau dibawa untuk disalib, mau ditangkap di Taman Getsemani, Yesus berkata, kalau boleh, lalukan cawan ini, cawan salib ini, biar berlalu dari hidupku. Tapi Tuhan tidak merespon. Tuhan mengutus malaikat. Bapa mengutus malaikat. Dan Yesus tidak perlu mendengar Bapa bicara. Nggak bisa. Nggak perlu Yesus mendengar itu. Ketika Bapa mengutus malaikat, Yesus tahu artinya. Saya berharap saudara ketika saudara berhubungan dengan Tuhan, saudara nggak perlu Tuhan bicara dengan jelas, baru saudara melakukan. Tapi saudara sudah tahu maksud Tuhan. Ketika Bapa mengutus malaikat, Yesus tahu bahwa cawan ini harus diminum. Tapi memang dari sebelumnya Yesus berkata, ini kehendakku, cawan ini berlalu. Tapi biarlah yang terjadi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Kalau engkau mau menginginkan sesuatu, engkau mau menggapai sesuatu, kau katakan kepada Tuhan, Tuhan ini keinginanku. Kau boleh ini yang jadi. Tapi keinginanku yang paling utama adalah kehendakmu yang jadi. Keinginanmu yang jadi. Jadi kalau keinginanku bertentangan dengan keinginanmu, maka biar keinginanku ini yang lewat. Gak usah terjadi. Tapi yang menjadi keinginanmu itulah yang terjadi. Itu sebabnya. Dari Yesus ada di Taman Getsemani. Setelah dia selesai berdoa. Dia 3 kali berdoa. Artinya ini doa yang sangat serius. Ya, dia 3 kali berdoa. Setelah itu karena Yesus tahu bahwa dia harus ditangkap dan disalib. Yesus tidak melarikan diri. Ketika orang-orang datang mencari Yesus, Yesus tidak sembunyi di antara murid-muridnya. Tapi justru Yesus menampakkan diri dan berkata, siapa yang kau cari? Mereka katakan, kami mencari Yesus, akulah dia. Dan saudara tahu, ketika Yesus berkata, akulah dia, itu kuasa dari Tuhan bekerja. Ketika Yesus berkata, akulah dia, yang di hadapannya, yang bertanya, yang berkata, aku mencari Yesus, kami mencari Yesus. Mereka yang ada di hadapan Yesus, semuanya rebah. Waktu Yesus berkata, akulah dia. Ada kuasa. Tapi dengan kuasa yang besar itu, Yesus tetap taat kepada Bapa di sorga. Dia membiarkan dirinya ditangkap. Dengar, tidak ada seorang pun bisa menangkap Yesus. Yesus membiarkan dirinya ditangkap. Baru bisa ditangkap. Dia melakukan itu semua. Kalau kita punya sikap yang sama seperti Kristus, maka apa yang menjadi keinginan Tuhan di muka bumi ini akan terwujud melalui kita. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dunia ini akan terwujud, akan terjadi melalui kita. Sikap kita akan sama seperti Kristus. Kalau kita memiliki pikiran Kristus. Apa yang dimaksud dengan memiliki pikiran? Dan bukan pikiran saja, tapi perasaan yang sama seperti Kristus. Yang pertama, pikiran dan perasaan kita dipenuhi dan dipagari oleh firman. Pikiran dan perasaan kita dipenuhi dan dipagari oleh firman. Yohanes pasal yang ke-1.
Yohanes pasal pertama ayat 1-3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya firman punya kuasa. Dan firman itu dikatakan bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Makanya ketika kita menerima firman, firman yang benar-benar berasal dari sorga, di dalam firman itu ada kehidupan Allah. Jadi ini bukan hanya kata-kata untuk membangkitkan semangat kita, bukan. Tapi memang ada kuasa di dalam firman. Firman yang sama ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika Allah men-set ulang, mencipta ulang bumi ini. Ketika Allah berfirman, jadilah terang. Terang itu jadi. Artinya ada kuasa di dalam firman. Dari perkataan menjadi kenyataan. Nah, kalau kita menerima firman yang jenisnya seperti ini, maka apa yang kita katakan itu akan menjadi kenyataan. Kalau kita menerima firman jenisnya seperti ini dan kita punya sikap, punya attitude yang sama seperti Kristus, maka kita harus hati-hati berkata-kata. Karena apa yang kita katakan bisa terjadi. Ya. Firman yang ada di dalam kita itu mengandung kuasa, mengandung kehidupan Allah. Jadi kalau kita menerima firman, semakin banyak firman yang kita terima, firman itu yang akan memagari pikiran kita, yang akan memagari hidup kita. Ya, dalam ayat yang ke-14 dikatakan begini. Firman itu, firman yang tadi, firman yang bersama-sama dengan Allah, firman yang adalah Allah sendiri, firman yang menciptakan segala sesuatu, yang tanpa firman tidak ada yang jadi. Nah, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kita mengenalnya sebagai anak tunggal Bapa. Anak Bapa. Anak Allah. Siapakah itu? Tuhan Yesus. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Kenapa Yesus mau menjadi manusia? Manusia ini kan hanya segambar dengan Allah. Bukan Allah. Hanya segambar. Artinya seperti downgrade. Yesus melakukannya. Karena apa? Ada ketaatan di dalam hidup Yesus. Ya. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan firman yang menjadi manusia itu sudah naik ke sorga. Tapi firman yang menjadi manusia itu mencurahkan Roh Kudusnya. Supaya apa? Supaya firman yang menjadi manusia itu ada lagi. Tapi bukan dalam hidup Yesus Kristus, tapi dalam hidup kita. Dalam hidup gerejanya. Sehingga firman yang menjadi manusia itu ada lagi di tengah-tengah dunia ini. Karena Roh Kudus yang sama, yang ada di dalam hidup Yesus, itu dicurahkan juga dalam hidup kita. Jadi yang menggerakkan Yesus, yang menggerakkan gereja, Roh Kudus yang sama. Artinya kita bisa menjadi firman yang menjadi manusia itu. Nah, ketika kita punya firman, karena di dalam firman ada kehidupan Allah, maka firman ini yang akan menjagai khususnya pikiran kita dari hal-hal yang ada di dunia ini. Contoh, ya. Dunia ini sedang menuju krisis. Ini kan berita yang terus-menerus dikatakan oleh dunia ini. Benar? Saudara kalau buka medsos, itu mungkin ada. Saudara kalau buka berita di televisi, itu juga ada. Ya. Terus-menerus didengungkan. Kalau kita punya firman, firman akan memagari kita dari pola pikir dunia ini. Sedang krisis. Tapi firman yang ada di dalam kita
akan mengcounternya. Iya, dunia ini boleh ada krisis, tetapi aku ada dalam hadirat Allah. Aku punya kehidupan yang berbeda. Aku punya Kristus. Karena aku punya Kristus, Yesus datang dalam hidupku untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Jadi tidak ada krisis dalam hidup kita, tapi kita hidup dalam kelimpahan. Justru ketika krisis melanda, artinya bangsa-bangsa ada dalam kekelaman, bangsa-bangsa ada dalam kegelapan. Kita berfungsi sebagai terang. Di dalam kegelapan, terang semakin jelas kelihatan. Terang akan semakin terang lagi. Karena kalau di dalam terang, ada terang, nggak terlalu kelihatan. Tetapi di dalam gelap, terang itu semakin bercahaya. Artinya apa? Bukan kitanya yang lebih kelihatan, tetapi Kristus yang ada di dalam kita, itu yang kelihatan. Sehingga orang bisa melihat, Tuhan masih bekerja. Dan sampai saat ini, Tuhan masih bekerja. Mujizatnya itu nyata. Mujizatnya itu bukan hanya ada dalam angan-angan saja, tapi mujizatnya itu nyata dalam hidup kita. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita, akan terjadi dalam kehidupanmu, akan terjadi dalam kehidupanmu. Dimanapun engkau berada, mujizat itu ada. Ketika engkau mendeklarasikan firman, karena di dalamnya ada kehidupan Allah, maka firman yang kau deklarasikan itu akan menjadi kenyataan. Karena ada kehidupan Allah, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mencipta ulang bumi ini, yang berkata, jadilah terang. Firman yang ada di dalam kita sama berkuasanya seperti itu. Sehingga ketika engkau berkata-kata tentang firman yang telah engkau terima, engkau mendeklarasikannya, maka itu harus terjadi. Menjadi kenyataan, bukan perkataan lagi, tapi kenyataan. Karena Tuhan ada di dalam firman. Ada kehidupan Allah di dalam firman. Itu sebabnya jangan mau kita ditipu lagi. Seringkali dunia ini berkata-kata, lalu kita diam saja. Ini waktunya ketika pikiran kita menerima segala sesuatu dari dunia ini. Pikiran kita harus disuntikkan dengan firman. Engkau harus mengcounternya. Jangan biarkan ada pintu masuk sedikit pun. Karena kalau pola pikir dunia ini masuk sedikit aja, ini seperti unta yang kepalanya masuk dalam tenda. Awal-awal kepalanya aja. Tapi lama-kelamaan sama badan-badannya masuk. Kepalanya sama badannya, lebih besar badannya. Jadi maksudnya apa? Kalau pola pikir dunia ini kita biarkan masuk dalam pikiran kita. Pertama sedikit, tetapi lama-kelamaan penuh. Bayangkan onta masuk tenda, tendanya bisa penuh. Kitanya yang bisa keluar. Firman yang ada dalam kita seperti tidak berkuasa. Itu sebabnya ketika ada pola pikir dunia ini yang tidak selaras dengan firman, baru masuk sedikit saja dalam pikiran kita, kita harus counternya. Kita harus apa bilangnya? Kita lawan dengan firman yang ada pada kita. Ya, harus kita lawan. Jangan diam saja. Yang bikin kita terpengaruh oleh keadaan dunia ini, kita diam saja. Pikiran kita malah mengentertain. Ini waktunya firman kembali di dalam posisinya yang seharusnya. Jangan biarkan firman berlalu begitu saja. Karena firman tidak pernah akan berlalu. Ya. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firmanku akan tetap selama-lamanya. Firman Tuhan akan tetap selama-lamanya. Firman Tuhan tidak akan berubah. Kalau firman, di dalam firman ada kehidupan Allah, artinya selama-lamanya di dalam firman ada kehidupan Allah. Kalau engkau pegang firman, maka semua yang ada di dunia ini yang mau masuk ke dalam pikiranmu tidak akan mempengaruhi hidupmu. Karena engkau sudah tercetak dari firman, bukan dari dunia ini. Engkau tercetak dari firman, firman yang disampaikan dalam hidupmu. Coba buka Mazmur 119. Ya. Mazmur 119. Ini kitab yang paling
Panjang karena paling banyak ayatnya. Mazmur 119. Ayat 89. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Ya, sudah dapat? Untuk selama-lamanya. Jadi untuk berapa lama? Selama-lamanya. Selama-lamanya artinya tidak pernah akan berakhir. Benar? Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Kalau kita lihat dalam terjemahan King James, ya, forever, O Lord, thy word is settled. Is settled, ya, in heaven. Firman Tuhan itu sudah diset di sorga. Sudah disetting, sudah tersegel, sudah termeterai di sorga. Artinya ini firman yang tidak bisa diganggu gugat. Kalau firman datang kepada kita, itu harus terjadi. Karena sudah settle. Ngerti ya bahasa settle? Kadang kita pakai bahasa Inggris, terjemahin ke bahasa Indonesianya susah. Karena kalau kita lihat terjemahan bahasa Indonesianya, firman-Mu tetap teguh di sorga. Sepertinya apa ya? Cuma taunya, oh firman-Nya teguh, firman-Nya kuat. Tapi ini firman yang tidak bisa diganti-ganti karena sudah settled. Saudara tahu cerita tentang Haman di kitab Esther, ya? Haman minta kepada Ahasiweros surat untuk membinasakan orang-orang Yahudi yang ada, ya, di setiap kerajaan Ahasiweros, ya. Lalu surat itu dibuat, dicap oleh cincin meterai raja. Jadi waktu itu cincin itu berfungsi juga sebagai meterai. Jadi kalau ada cincin meterai raja, surat itu tidak bisa dibatalkan. Ya. Tidak bisa dibatalkan. Waktu Ahasiweros melihat Haman ini berbuat jahat dan Ratu Esther berkata, Haman itu sudah menulis surat seperti ini. Akan membinasakan semua orang Yahudi. Sedangkan Esther adalah orang Yahudi. Mordekai yang berjasa bagi kerajaan itu orang Yahudi. Artinya Mordekai, Esther harus dibinasakan juga. Jadi Esther mengadu kepada Ahasiweros. Tapi Ahasiweros berkata seperti apa? Apa yang sudah dibuat, surat yang sudah ditulis tidak mungkin dibatalkan. Saudara tahu firman itu sifatnya seperti itu. Ini firman sudah tertulis. Apa yang sudah tertulis tetap tertulis. Makanya saudara perhatikan ketika Yesus menghadapi iblis di padang gurun. Yesus selalu berkata, ada tertulis. Itu bukan hanya sekedar tulisan biasa. Karena apa yang sudah tertulis itu tetap tertulis. Tidak bisa diganggu. Ahasiweros keinginan hatinya mau membantu Esther. Supaya orang Yahudi tidak dimusnahkan. Tetapi dia tidak bisa. Bahkan seorang raja yang berkuasa pun tidak bisa membatalkan apa yang sudah ditulis. Karena sudah ada cincin meterai raja. Nah semua firman ini dimeteraikan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Tidak bisa diubah lagi. Tidak bisa dibatalkan. Saudara tahu firman yang ada di dalammu itu sangat berkuasa. Nah apa yang harus dilakukan oleh Esther dan Mordekai? Ahasiweros buka cincinnya. Dia berikan kepada Esther. Engkau harus tulis surat lagi. Karena surat yang sudah dibuat tidak bisa dibatalkan. Jadi tulis surat. Mau gak mau bikin surat yang baru. Tapi bukan untuk membatalkan surat yang lama.
Karena surat sekali lagi yang sudah dimeterai oleh cincin meterai raja tidak bisa dibatalkan. Jadi Esther dan Mordekai menulis surat bahwa orang Yahudi boleh melawan. Jadi surat itu tidak dibatalkan, surat yang dari Haman itu. Tetapi sekarang ada surat yang baru bahwa orang Yahudi boleh melawan musuhnya. Boleh melawan orang yang mau menumpasnya. Apakah prajurit-prajurit yang ditugaskan pergi untuk membinasakan orang Yahudi? Mereka tetap pergi. Karena apa? Suratnya tidak bisa dibatalkan. Ya sudah, mereka takut. Karena mereka tahu Esther orang Yahudi. Mereka mau membunuh orang Yahudi, tapi mereka takut sama Esther. Dan sekarang ada surat yang baru bahwa orang Yahudi boleh membalas. Jadi kalau orang Yahudi membunuh para prajurit itu tidak akan dihukum. Sudah ada suratnya. Orang Yahudi melakukannya. Jadi ketika para prajurit itu datang, mau membunuh orang Yahudi, mereka dalam ketakutan, mereka dalam kelemahan. Itu sebabnya mereka dibinasakan oleh orang Yahudi. Nangkap sampai di sini? Itu kekuatan dari firman. Firman yang ada di dalam kita, itu firman yang sudah dimeterai oleh Roh Kudus di dalam kita. Ada kehidupan Allah di dalamnya. Tidak bisa dibatalkan. Kalau saudara pegang Yohanes 10 ayat 10. Saudara pegang di dalam hatimu. Engkau renungkan itu siang dan malam. Maka itu yang harus terjadi dalam hidupmu. Itu sudah settle. Sudah pasti. Tidak bisa diganggu gugat lagi. Saudara lihat betapa berkuasanya suatu surat. Betapa berkuasanya suatu firman. Satu surat bisa membinasakan orang-orang Yahudi. Tapi ada surat balasan. Satu surat lagi. Jadi membinasakan para prajurit. Keadaan terbalik. Karena apa? Ada surat. Surat tidak bisa dibatalkan. Firman tidak bisa dibatalkan. Kalau firman sudah datang dalam hidup kita, satu-satunya yang harus dilakukan adalah firman itu harus berhasil. Firman itu harus digenapi. Tidak bisa tidak. Karena ini settled-nya bukan di bumi ini. Di bumi ini penuh dengan tipu daya, penuh dengan keraguan, penuh dengan macam-macam. Yang tidak teguh, yang tidak kuat. Tapi ini settled-nya di sorga. Dan apa yang terjadi di sorga akan terjadi di muka bumi ini. Siapa perantaranya? Gereja. Karena gereja yang di dalamnya ada Roh Kudus. Roh Kudus yang berasal dari sorga. Jadi mengetahui ini firman sudah dimeterai di sorga. Firman yang sama bisa datang kepada yang lain. Tapi kok tidak terjadi? Karena mereka tidak tahu bahwa firman itu sudah settled di sorga. Sudah dimeterai di sorga. Tapi kita sebagai gerejanya, kita yang tahu bahwa firman itu sudah dimeterai di sorga. Kita harus punya iman untuk merealisasikan firman itu. Sehingga firman itu akan menjadi kenyataan. Amin. Amin. Sekarang lihat ayat 105. Ini ayat yang sangat terkenal. Mungkin saudara sudah hafal di luar kepala. Tapi sekarang saudara perlu masukkan ke dalam kepala saudara. Ya, supaya jangan ada di luar terus. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, kita merasakan pelita ini berfungsi dalam hidup kita ketika apa? Karena ini pelita bagi kakiku. Nah, kalau saudara lagi naik motor atau naik mobil, malam, gelap, ya.
Karena kalau bicara pelita artinya ada kegelapan. Kalau ada terang kita nggak perlu pelita, benar. Lagi malam gelap, saudara naik motor atau naik mobil. Ada lampu kan? Lampu gunanya untuk menerangi, benar. Nah, saudara mau sampai ke rumah. Tapi kalau saudara dari sini malam-malam, saudara tidak pernah akan sampai ke rumah kalau lampunya tidak dinyalakan. Itu malah bahaya. Saudara bukan sampai ke rumah, nanti sampainya ke rumah yang lain. Karena kalau lampu tidak menyala artinya kendaraan lain tidak melihat saudara. Pastikan lampunya menyala. Nah, ketika lampunya menyala, untuk saudara bisa sampai ke rumah, saudara harus mengendarai motornya. Harus jalan motornya. Karena lampu yang ada di motormu itu tidak sampai ke rumahmu. Kecuali kalau saudara terus jalan sampai mendekat ke rumahmu. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau saudara mau firman itu bekerja dalam hidupmu, terang itu bekerja dalam hidupmu, artinya engkau harus melakukan firman. Langkah-langkahmu sesuai dengan firman. Saudara tidak mungkin mengarahkan lampu ke depan lalu saudara jalannya ke samping. Itu tidak sesuai dengan lampunya, benar. Saudara akan mengarahkan lampu ke depan dan saudara jalannya ke depan. Saudara naik motor. Oh, lampunya saudara arahkan ke kanan. Tapi saudara mau lurus. Saudara ke kanan. Saudara tidak akan lurus. Saudara akan tetap ke kanan. Karena setangnya itu kan ada di tanganmu itu. Dan lampunya itu ikut ke bawah-bawah kan. Jadi saudara harus ikut dengan terang itu. Dan terang itu harus diarahkan dengan tepat. Langkah-langkahmu harus tepat sesuai dengan firman. Ketika engkau melakukannya, maka firman yang sudah dimeterai di sorga itu akan menjadi milikmu. Ketika engkau mengikuti langkahnya, engkau benar-benar akan sampai di rumah. Dan dengan selamat. Karena terang itu menerangi hidupmu. Dan kalau terangmu semakin bercahaya, engkau bukan hanya menerangi hidupmu, tapi menerangi orang-orang lain juga. Biar Tuhan sendiri yang membukakan pikiranmu untuk engkau bisa menerima firman ini. Memberikan pengertian di dalam hatimu, sehingga engkau bisa mengerti firman ini. Kalau engkau tahu firman ini, engkau tahu firman itu ada kehidupan Allah, maka saudara tidak akan melepaskan firman begitu saja. Saudara akan pegang kuat-kuat. Karena saudara tahu firman ini hanya masalah waktu. Itu akan terjadi. Ya Allah kita yang luar biasa. Jadi ketika ada pola pikir dunia ini sedang dimasukkan ke dalam pikiranmu. Banyak orang berkata, kalau engkau mau sukses, engkau harus kerja keras. Tapi firman Tuhan tidak berkata seperti itu. Firman Tuhan melawan statement dari dunia ini. Karena ini statement sudah masuk ke dalam gereja. Kita harus kerja keras. Kita bukannya harus kerja keras. Walaupun kita bukan malas. Tapi kita harus kerja sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kerja keras kita itu seperti itu. Bukan kerja keras yang lakukan apa saja. Tapi kita kerja keras sesuai dengan tuntunan Tuhan. Itu yang kita kerjakan. Sama seperti Yusuf. Yusuf itu dipenuhi oleh Roh Allah. Karena dipenuhi oleh Roh Allah. Apa yang Yusuf lakukan, Yusuf itu mendengar Roh Allah yang ada di dalam dia. Roh Kudus yang ada di dalam dia. Apa yang harus dia lakukan. Ketika dia melakukannya, firman Tuhan jelas berkata, apa yang Yusuf lakukan, dibuat Tuhan menjadi berhasil.
Jadi kita bisa berhasil. Kita tahu dalam hidup Ishak, musim kelaparan, musim kering, menabur adalah satu pekerjaan yang tidak masuk akal. Menabur di musim kering itu hanya istilahnya cuma capek-capekin aja tapi nggak ada hasil. Tapi karena ada firman, dia disuruh menabur di musim yang kering. Musimnya masih musim kering loh. Musimnya masih musim kelaparan. Tapi karena ada firman, dia menabur. Apa yang ditabur oleh Ishak tidak mengikuti musim yang ada di dunia ini. Dia mengikuti musim dari mana firman itu berasal. Jadi yang bekerja bukan musim dari dunia ini lagi, tapi musim dari sorga. Karena firmannya dari sorga. Ketika dia menabur, ajaib. Dibandingkan ketika tidak musim kelaparan, hasilnya malah lebih besar ini. Kenapa? Bukan karena musim dunia ini, bukan karena tanahnya kering. Musim kering artinya tanahnya kering. Tetapi firman Tuhan datang dalam hidupnya. Dan ketika menabur, saya coba membayangkan, ketika menabur, biasanya karena tanahnya kering, ketika ditabur, ini gak bisa masuk ke dalam tanah. Tapi Ishak, karena punya firman, dan disuruh menabur, dia taat, dia melakukan sesuai dengan firman. Dia menabur, ketika dia menabur, tanahnya tiba-tiba bisa menyerap itu, benihnya. Masuk ke tanah benihnya. Ini tanah yang kering, tapi tiba-tiba bisa menyerap masuk. Dan khusus di tanah di mana Ishak menabur, tiba-tiba berubah. Tidak kering lagi. Sehingga apa yang ditabur oleh Ishak mulai bermunculan. Dalam 1 tahun, biasanya paling banyak 3 kali lipat dapatnya. Karena 3 kali penuaian biasanya. Tapi sekarang 100 kali lipat. Kalau bukan firman, tidak mungkin terjadi. Tiba-tiba saja tanah itu bisa memunculkan tanaman-tanaman yang benihnya ditabur oleh Ishak. Dan munculnya itu ke kanan ke kiri. Sehingga orang-orang kelaparan, dia tidak kelaparan. Bisa dipakai untuk makan dan bisa dijual otomatis. Karena kelaparan orang perlu. Benar, orang perlu. Gampang sekali menjualnya. Bahkan dia tidak perlu promosi, orang datang sendiri. Saya beli dong. Karena cuma ada di dalam kehidupan Ishak. Cuma ada di tanah di mana Ishak berada. Itu sebabnya Abimelek, Raja Gerar, ini jadi perhatiannya. Seorang raja tidak akan datang ke dalam kehidupan rakyat biasa. Dia bisa menyuruh utusannya. Apalagi Ishak ini bukan orang Gerar. Ishak ini bukan orang Filistin. Dia orang Ibrani. Tapi Abimelek dia datang sendiri. Kenapa? Karena Ishak, firman Tuhan katakan, dia menjadi kaya. Nah semakin lama, malah semakin kaya. Dan akhirnya dia sangat kaya. Orang-orang Filistin banyak yang kaya juga. Tapi kekayaannya beda dengan Ishak. Sampai seorang raja memperhatikan apa yang terjadi dalam hidup Ishak. Apa yang terjadi dalam hidup saudara sekalian. Itu akan diperhatikan. Bukan hanya orang biasa. Tapi orang-orang yang punya kedudukan. Orang-orang yang punya posisi. Akan memperhatikan saudara. Kenapa? Karena firman
bekerja dalam hidup saudara. Ketika firman bekerja dalam hidup saudara, maka yang mereka lihat bukan saudara lagi. Sama seperti ketika Fir'aun melihat Yusuf. Fir'aun tidak peduli Yusufnya. Fir'aun peduli karena dia melihat ini orang penuh dengan roh Allah. Bukan karena Yusufnya, tapi karena roh Allah yang ada di dalam Yusuf. Itu yang menyebabkan Yusuf menjadi penguasa. Bisa langsung dari narapidana jadi penguasa. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, dan firman-Nya ada di dalam kita, maka hal yang signifikan bisa terjadi dalam hidup kita. Tidak terjadi pada manusia, pada umumnya. Tetapi terjadi dalam hidup orang yang memiliki firman. Dan mengikuti tuntunan roh. Itu bisa terjadi. Kalau pikiran dan perasaan kita dipenuhi oleh firman, maka firman akan memagari kita dari semua yang ada. Ya. Jadi pikiran kita harus dipenuhi firman, perasaan kita, hati kita harus dipenuhi oleh firman. Itu yang menjagai kita. Ya. Ketika ada kekurangan, yang kita cari bukan cari uang di mana. Cari firman. Cari firman. Deklarasikan. Nanti Roh Kudus akan menuntun saudara apa yang harus saudara lakukan sehingga saudara bisa lepas dari kekurangan. Karena ini yang harus kita tahu. Di dalam Tuhan tidak ada kekurangan. Cari firman. Sampai kita dapatkan dan kita lakukan. Sesuai dengan firman yang kita dapatkan. Maka engkau akan hidup secara berbeda. Amin. Amin. Poin yang kedua. Pikiran dan perasaan kita adalah pikiran dan perasaan sebagai anak Allah. Jadi kita harus tahu posisi kita. Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Di orang yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Dia harus punya pikiran dan perasaan sebagai anak Allah. Kita harus berpikir, kita bukan orang biasa. Kita anak Allah. Kita ciri-cirinya apa? Kita menerima firman-Nya. Ya. Semua orang yang menerimanya, ini ayat 12. Belum sampai ayat 14. Ayat 12 ini masih ke atasnya itu masih bicara tentang firman. Semua orang yang menerima firman. Yang menerima firman. Yang di ayat 14 itu menjadi manusia. Itu diberinya kuasa. Jadi kita menerima firman. Firman itu punya kehidupan Allah. Di dalamnya ada kehidupan Allah. Jadi dia punya kuasa. Jadi kalau kita menerima firman. Kita diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Saudara tahu anak Allah. Ya, kalau dia sudah dapat perintah dari bapaknya untuk melakukan segala sesuatu, ketika seorang anak ya, dari seorang raja berkata kepada prajurit, kepada pembantunya, ya, kepada kepala istananya, apakah semua orang akan mengikuti apa yang dikatakan oleh anak raja ini? Pasti. Ingat, sorga bentuknya kerajaan. Jangan bicara presiden. Sorga kerajaan. Raja itu bukan dipilih oleh rakyat.
Siapa yang akan menjadi raja? Anak. Jadi kita ini anak dari raja di atas segala raja. Makanya ketika firman itu datang kepada kita, dan ketika kita sampaikan, berpikirlah sebagai anak raja. Berpikirlah sebagai anak Allah. Maksudnya apa? Firman itu pasti digenapi. Miliki iman. Bahwa firman itu berkuasa. Jangan ada keraguan lagi terhadap firman. Tapi faktanya, banyak orang yang kekurangan. Itu kan fakta, bukan firman. Fakta harus kita ubahkan sesuai dengan firman yang kita dapatkan. Seorang anak raja, sekalipun di dalam negerinya ada kelaparan, seorang anak raja tidak pernah akan ada kelaparan. Tidak pernah merasakan kelaparan. Karena punya hak privilege. Seorang raja ketika misalnya nih musuh datang atau ada kudeta. Panglimanya yang dilakukan oleh panglima pertama-tama menyelamatkan raja. Tapi bukan cuma raja, anaknya juga. Ini diungsikan terlebih dahulu. Lalu yang di depan siapa? Prajurit. Prajurit menahan gempuran musuh. Tapi kita punya raja yang tidak bisa dikudeta. Saya cuma mau katakan, raja selalu punya hak privilege. Anak raja punya privilege. Dan hak istimewa kita, yang paling istimewa adalah kita merepresentasikan Bapak kita. Bukan kita makan di restoran, saya anak raja, saya tidak bayar. Enggak begitu. Itu tidak merepresentasikan Bapak. Kita merepresentasikan Bapak. Hidup kita tidak memalukan. Kita selalu mempermuliakan Tuhan. Dalam hidup, ya, kita selalu mempermuliakan Tuhan. Orang bisa melihat dengan jelas, ini orang berbeda. Kenapa? Karena kita punya kewarganegaraan sorga. Dan firman Tuhan katakan, kita ini bukan lagi diperanakan dari darah atau dari daging. Karena kalau dari darah dan daging kita sudah dilahirkan. Itu secara lahiriah, secara jasmani kita sudah dilahirkan. Tetapi ada kelahiran baru, yaitu kita dilahirkan bukan karena keinginan manusia lagi, tetapi keinginan Tuhan sendiri. Artinya di dalam kita ada keinginan Tuhan. Itu sebabnya keinginan di dalam kita, kehendak dalam kita, bukan keinginan manusia lagi. Bukan kehendak manusia lagi. Bukan keinginan yang berasal dari darah dan daging. Keinginan darah dan daging sudah mati. Sekarang diganti dengan keinginan Allah. Nah, ini yang harus menjadi pikiran kita. Di mana-mana kita berada, kita selalu ingin mewujudkan kehendak Tuhan. Keinginan Tuhan. Kita bisa melihat orang-orang ketika berjumpa dengan kita. Mereka merasakan hadirat Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah anak Allah. Yang di dalamnya ada hadirat Tuhan. Ketika kita ada di sekitar kita, mereka merasakan hadirat Tuhan. Bicara dengan kita ini berbeda. Tuhan mengangkat kita. Biar Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Menyatakan kedaulatannya dalam hidup kita. Dan orang-orang bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang yang benar-benar merepresentasikan Tuhan kita sendiri. Saat ini saya merasakan ketika saudara merasa kok seperti tidak ada jalan keluar dalam hidupmu, dengar ini. Tuhan bukan hanya bisa memberikan jalan keluar, tapi Tuhan kita yang punya kuasa di sorga dan di bumi.
Tuhan yang maha kuasa dan Tuhan yang berdaulat. Dia bukan hanya bisa memberikan jalan keluar, tapi dia juga bisa membuat jalan yang baru. Sepertinya sudah bentok, tapi Tuhan bisa buat jalan yang baru. Artinya semua yang menahan hidupmu, yang menahan langkahmu, bisa dihancurkan. Dan ada jalan yang baru. Ketika umat Israel dikejar oleh orang Mesir, mereka pakai prajurit-prajurit, mereka pakai kuda, pakai kereta kuda. Sedangkan bangsa Israel jalan kaki. Ini di padang gurun. Ke kanan atau ke kiri sama saja padang gurun. Bisa dikejar. Dan orang Mesir sudah semakin dekat. Di depan Laut Teberau. Ini laut. Bukan kali, laut. Artinya kalau terobos laut bisa tenggelam. Karena pasti laut itu dalam. Tidak ada jalan. Tuhan bukan hanya memberikan jalan keluar, tapi Tuhan membuat jalan. Itu lautan terbelah. Bangsa Israel jalan. Tadinya sepertinya tidak mungkin. Buat Tuhan segala sesuatu adalah mungkin. Bangsa Israel jalan. Jalan. Sampai yang terakhir sudah sampai menginjakkan kakinya di seberang. Orang Mesir mengejar. Karena sama-sama kering. Ya, lautnya sama-sama kering. Jadi orang Mesir bisa lewat juga, benar. Bisa lewat. Tapi yang jadi masalah. Makanya dengarkan ini. Musuh itu tidak pintar. Orang Mesir ngikut. Orang terakhir dari bangsa Israel menginjakkan kakinya di seberang. Tuhan tinggal bilang ke Musa, ayo angkat tongkatmu lagi. Biar airnya dari kanan kiri menutup orang Mesir. Jadi mengalahkan musuh itu gak susah. Orang Israel tidak perlu mengangkat pedang. Cukup Musa mengangkat tongkat. Semua orang Mesir sudah masuk ke tengah-tengah lautan. Yang masih kering itu. Dibuat tidak bisa mengejar bangsa Israel. Karena pakai kereta. Itu keretanya dibikin kena batu. Jadi ada masalah, betulin dulu rodanya. Jadi lama di tengah lautan. Ketika bangsa Israel sudah sampai di seberang. Musa mengangkat tongkatnya lagi. Air laut menutup Laut Teberau. Dan di mana orang Mesirnya? Tidak tahu. Hanyut. Bisa bayangkan? Ini lautnya kiri dan kanan. Lalu kena air dari kiri dan kanan. Enggak tenggelam pun sudah mati. Karena air itu kekuatannya dahsyat. Dan ini air laut. Tahu dong air laut berapa banyak. Dihantam dari kiri dan kanan. Sebelum tenggelam sudah mati dulu. Semua orang Mesir itu mati. Yang masih hidup yang ada di istana. Yang tidak mengejar. Jadi saudara perhatikan. Kalau musuh mengejarmu. Tuhan bisa buat jalan. Yang gak pernah terpikir oleh kita. Dan musuh malah akan menemukan kematiannya. Bukan menemukan kita, tapi menemukan kematiannya. Siapa yang berurusan dengan kita? Karena kita adalah orang-orangnya Tuhan. Maka Tuhan yang akan berurusan dengan orang-orang itu. Percayalah. Dan Tuhan akan bergerak di dalam kita dan melalui kita. Sehingga semua yang Tuhan telah berikan kepada kita. Firman yang telah Tuhan berikan kepada kita. Itu akan menjadi kenyataan. Amin.
Mari bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa, kami berdoa saat ini. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar firman-Mu ini tertanam kuat di dalam hati kami. Tertanam kuat dalam pikiran kami. Sehingga pikiran kami, perasaan kami sama seperti Kristus. Kami memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Sehingga apa yang kami lakukan itu sama seperti ketika Yesus ada di tengah-tengah dunia ini. Pakai kami Tuhan. Untuk Engkau bekerja lebih bebas lagi di dunia ini. Ketika Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, Engkau bergerak dengan bebas melalui Yesus. Dan sekarang Engkau bergerak dengan bebas melalui gereja, melalui kami. Engkau bergerak dengan bebas. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kedaulatan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Terima kasih Bapa. Biar nama-Mu semakin dipermuliakan. Kami hanya alat-Mu Tuhan, dan nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.